warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriansa, utusan dari Kabupaten Konawe Kepulauan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Tetapi sebelumnya, di minggu lalu kita belajar tentang Bapak Ibu, Bapak. Oke, sekarang dari pentingnya pendidikan anak usia ini, kita akan belajar tentang yang pertama, ada tujuannya, mengapa pentingnya pendidikan di anak usia dini. Yang kedua, apa manfaat pendidikan anak usia dini ya. Itu yang kita akan pelajari yang sekarang ini. Bapak Ibu, sekarang apa pentingnya pendidikan anak usia dini? Sebelum kita masuk di situ, apakah di wilayah Bapak Ibu ada PAUD? Ada? Oke. Apakah anak ibu sudah pernah masuk di PAUD? Sudah. Oke. Nah sekarang, pentingnya pendidikan anak usia dini, yang pertama itu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Yang kedua, terbiasanya mengikuti aturan. Yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia, lebih percaya diri, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian lebih siap belajar di sekolah dasar yang lebih tingginya lagi ya. Nah, jadi begini, manfaat pendidikan usia dini, anak Indonesia ini semua berhak mendapatkan pendidikan, di mana sudah diatur dalam undang-undang bahwa anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Nah sekarang, bagaimana kita bisa mensukseskan anak kita di sekolah? Ada beberapa metode untuk bagaimana bisa kita mensukseskan anak kita di sekolah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua di dalamnya untuk bisa mensukseskan anak di sekolahnya. Yang pertama, biasanya anak kita, salah satu contoh ya yang saya bisa kembangkan, biasanya anak kita pergi sekolah dengan mempersiapkan alat-alatnya dari tasnya, sepatunya, kemudian melihat jadwal yang tertera di jadwal anak kita sehingga kita bisa siapkan semua. Contohnya begini, ketika biasa dia pulang dari sekolah, biasanya apa yang kita lakukan terhadap anak kita? Itu ya. Contoh, biasanya kita tanyakan apa yang dia dapatkan di sekolah yang tadi. Tolong Bapak Ibu, ketika anak kita datang dari sekolah, tolong berikan kesempatan dia menceritakan apa yang dia temukan, apa yang dia dapatkan di sekolah tersebut, sehingga anak ini tidak terlupa dari apa yang dia dapat dari sekolah tadi. Gitu ya. Itu salah satu tindakan orang tua sehingga anak kita bisa sukses ya. Yang kedua, memberikan dia pujian. Contoh, dia mendapatkan nilai 10 dari sekolah. Kita harus selalu memberi dia pujian bahwa anak saya, contoh saya, oh nak, kamu pintar, begitu ya, kamu tambah belajar lagi, sehingga yang ada di otak anak tersebut bahwa oh ketika saya dapat 100, orang tua saya bangga, begitu ya. Nah, seterusnya, anak juga bisa berpeluang, berpotensi mengembangkan kesuksesannya di sekolah, yaitu pertama bisa beranjak bermain. Tetapi ajak bermain ini tidak lepas dari ilmu kependidikan. Contoh, kita menyanyikan 1 tambah 1 sama dengan berapa, gitu ya. Ada sangkut pautnya dengan pendidikan, sehingga anak ini terlatih dengan bermain itu. Ya Ibu, bisa dijalankan di rumah ini? Bisa. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaannya, Bapak Ibu? Nah, tapi saya harapkan ada beberapa contoh yang saya berikan ini Bapak Ibu bisa laksanakan di rumah ya, untuk mensukseskan anak kita di sekolah.
Ya. Nah, kemudian ada lagi poin yang selanjutnya, mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Contoh, kalau ada PR-nya dari sekolah kemudian dia bawa di rumah, kita orang tua tidak berhak untuk menjawab, tetapi bagaimana cara kita membantu anak ini supaya dia bisa kerja sendiri, punya teknik-teknik tersendiri, misalkan pertambahan atau perkalian, begini caranya, begini menghitungnya, tapi jangan bapak ibu yang menjawab. Ya, usahakan dia selalu menggali potensi yang ada di dalam dirinya si anak ini. Oke? Kemudian terakhir, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Kenapa? Orang tua ini adalah dunia pendidikan yang paling luas. Sekolah itu hanya berapa jam saja ya. Nah, kenapa ada hubungannya sekolah dengan kita Bapak Ibu? Karena kita bisa menanyakan situasi anak kita di sekolah ya. Nah itu, bagaimana dia punya sikap di sekolah. Jadi makanya ada hubungan antara orang tua dengan sekolah. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tiada pertanyaan, minggu depan kita akan masuk ke modul 2 ya. Jadi sebelum kita masuk sesi 2, Bapak Ibu juga ini harus sesi 4 ini tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, Bapak Ibu bisa terapkan di rumah ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutupi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.